Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Oh iya, teman-teman yang suka bertani di rumah untuk kebutuhan dapur ya, salah satu yang paling mudah itu adalah menanam tomat ya. Kita tidak perlu lahan spesial, bahkan kita bisa langsung menanamnya. Nah, ini saya biasanya menanam tomat itu secara langsung ya, di pot seperti ini. Semaiannya hanya mengandalkan pot bunga seperti ini. Nah, jadi tomatnya kita ambil, bijinya kita tumbuhkan ya, kita semai secara langsung ya. Dan ini hasilnya ya, tomat-tomat ini siap dipindahkan ke polybag dan siap kita pelihara sampai berbuah. Nah, ini bisa langsung dicabut ya, kemudian dipindahkan, cabut dengan akarnya, kemudian dipindahkan ke polybag yang sudah berisi media tanam. Nah, ini media tanam untuk menanam tomat yang baru 2 hari dipindah ya. Ini juga sama, baru dipindahkan dari semaian tadi ke media tanam. Nah, untuk menanam tomat, media tanam yang bisa kita gunakan ya minimal diameternya 30 ya. Tingginya bisa 30 atau 45. Saya biasanya menggunakan diameter yang 30 sudah cukup. Kemudian media tanamnya kita pilih media tanam yang bagus agar memacu pertumbuhan tomat. Media tanam yang digunakan itu ini campuran sekam bakar, sekam mentah, tanah, dan kotoran kambing ya, kotoran hewan. Nah, itu bisa dicampur 1:1 semuanya. Itu bisa menjadikan media tanam yang cukup ideal, apalagi tanahnya itu tanah lembang yang bisa kita beli di toko-toko pertanian ya, atau tanah di bawah pohon akar bambu ya. Perakaran bambu itu juga sangat bagus sekali, karena di bawahnya itu terdapat banyak sekali unsur hara yang bisa memacu pertumbuhan tanaman. Ini baru 3 hari tanam. Tomat ini sifatnya tidak bandel ya, jadi tidak mudah layu dan kemungkinan besar tumbuh. Jadi ketika dipindah tanamkan, pastikan dari semaian itu ketika dipindah tanam ke polybag itu di sore hari gitu ya, ketika matahari sudah tidak bersinar, tidak kena sinar matahari ya. Dan kita siram gitu ya, kita siram jenuh ketika selesai dipindah tanamkan agar kesempatan tumbuhnya itu lebih besar. Dan biasanya kalau sore hari itu potensi tumbuhnya lebih besar gitu ya. Kemudian setelah dipindah tanam, selama 1 minggu jangan dulu dipapar sinar matahari. Sinar matahari pagi tidak masalah ya, tapi jangan terlalu lama. Pokoknya dalam 1 minggu itu paling 2 jam gitu ya, atau 3 jam kena sinar matahari boleh. Karena si tomat perakarannya masih belum sempurna. Ini juga saya hanya pagi hari saja, karena ini di atasnya kan beratap ya. Jadi ini tidak terkena matahari secara langsung. Yang terkena matahari biasanya seperti ini ya bibitnya, tapi ini bisa tumbuh. Biasanya si daunnya itu karena layu ya, dia terkena paparan sinar matahari jadi seperti ini. Tapi ini bisa membaik ya, seiring waktu bisa membaik. Karena tomat itu bandel ya, tidak tepundungan muncul bahasa Sunda nama. Nah, ini usia tomatnya 3 minggu ya. 3 minggu ya, baru sebesar ini 3 minggu setelah tanam. Mungkin teman-teman lebih besar dari ini. Pertumbuhannya lumayan vigor ya, subur-subur dengan media tanam yang tadi. Nah, mengenai penyiraman dilakukan jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering. Jangan terlalu dibiarkan kekeringan ya, tapi kita bisa mengontrol media tanamnya itu tetap lembab. Media tanamnya pastikan tetap lembab ya, jangan terlalu basah dan jangan juga terlalu kering. Kemudian untuk penyiraman gitu ya, itu frekuensinya bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Intinya kita melihat media tanamnya jangan sampai kekeringan. Kemudian pemupukan ya.
Pemupukan masa vegetatif bisa dimulai ketika si usia tomat itu minimal 1 minggu setelah tanam, setelah pindah tanam ya, 1 minggu setelah pindah tanam. Ini baru 3 hari ya teman-teman, tapi sudah kelihatan pertumbuhannya segar ya, segar. Dan ini belum dipupuk. Nanti saya akan pupuk biasanya 1 minggu setelah pindah tanam ke polybag ini ya, dari semaian ke polybag. Nah, pupuknya kalau ingin menggunakan pupuk kandang ya bisa. Ini saya menggunakan pupuk kandang ya, pupuk kandang dengan kotoran hewan yang sudah halus. Itu bisa dicairkan atau bisa ditabur di sekeliling tomatnya gitu ya. Karena sebenarnya dari media tanam juga masih ada pupuk kandang ya, dan ditambah lagi pupuk kandang sehingga si tomatnya itu bisa menjadi subur, karena efek tidak akan berdampak negatif kalau pupuk kandang ya. Kalau pupuk kimia bisa diberikan juga untuk masa pertumbuhan ya. Ini masih masa pertumbuhan, bukan masa pembuahan ya. Jadi kita berikan pupuk kimia bisa dengan NPK seimbang seperti ini ya, salah satunya. Apapun mereknya ya, kita pilih NPK seimbang, N-nya P dan K seimbang. Karena masa pertumbuhan ini yang paling dibutuhkan oleh tanaman itu adalah unsur N ya, unsur nitrogen. Meskipun ini sama ya, nitrogennya 16, fosfornya 16 dan kaliumnya 16. Nah, nitrogennya itu didapat dari pupuk kandang. Pupuk kandang yang tercampur di media tanamnya. Jadi N-nya dengan masa pertumbuhan seperti ini lebih tinggi sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi pemupukan kalau misalkan ingin menggunakan pupuk kimia itu bisa setiap minggu 2 kali ya. Setiap minggu 2 kali. Dengan dosis yang rendah. Bisa menggunakan dosis setengah gram ya per liter air. Itu bisa disiramkan seminggu 2 kali saat penyiraman. Jadi tidak perlu disiram, cukup dengan pemupukan. Biasanya si media tanam ini basah ya, si media tanam ini lembab. Dengan 2 kali pemupukan, misal hari Minggu 1 kali, jelang 4 hari pupuk lagi gitu ya. Kalau memang misalkan si tomat ini sudah dikenakan sinar matahari ya dan cepat kering, kita bisa tambah dengan penyiraman. Penyiraman yang paling bagus di masa pertumbuhan ini, coba gunakan air cucian beras yang sering kita buang ya. Air cucian beras dari dapur gitu ya, yang masih segar. Tapi hindari menggunakan air cucian beras yang sudah berbau, yang sudah disimpan lama dan terkontaminasi bakteri. Karena biasanya akan berdampak buruk pada tanaman tanaman tomat kita. Jadi bisa diberikan setiap siram itu dengan air cucian beras. Itu akan memacu pertumbuhan tomat kita. Jadi ini tomat sebesar ini sudah dikenalkan sinar matahari. Nah, terus pemupukan dilakukan setiap seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya, paling tidak. Dan baru berpindah ke pemupukan pembuahan itu ketika sudah muncul bunga. Ketika sudah muncul bunga, berarti si tomat sudah siap untuk dibuahkan. Nah, agar si buahnya lebih maksimal, bisa kita pacu dengan pemupukan menggunakan pupuk pembuahan. Bisa menggunakan NPK Maxi, NKP dan KNO3 putih ya. NKP dan KNO3 putih, atau yang paling ringan itu, yang paling simpel praktis, pakai NPK Maxi ya, yang memiliki kandungan kalium sama fosfornya lebih tinggi daripada nitrogennya. Nah, seperti itu. Jadi pemeliharaan tomat itu sangat mudah, bisa dipelihara di teras-teras rumah, di pekarangan-pekarangan rumah, tidak perlu memerlukan lahan yang luas gitu ya. Bisa di atap rumah, bisa di lantai 2 rumah yang terbuka, yang terkena sinar matahari, itu bisa kita manfaatkan untuk bertanam tomat. Sehingga kebutuhan dapur untuk tomat itu kita bisa terpenuhi tanpa harus beli ke pasar, kan lumayan. Itu saja barangkali yang bisa saya share hari ini. Terima kasih, salam hijau, salam pertomatan.